kita melakukan praktik kucing. Sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Leni. Yang pertama, yang akan saya tanyakan, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Bu Leni, pada kucing kita hari ini, Pus dan Puci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puci dan juga bagaimana Puci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Puci. Dan tentunya sesuai dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Leni, kita mulai ya. Bu Roda, naik mukanya dingin sedikit. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu Leni kembangkan pada kucing kali ini? Pada kucing kali ini, saya akan mengembangkan terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Leni kembangkan pada kucing kali ini? Ya, di sini saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Leni inginkan dalam proses kucing kali ini? Di sini saya ingin kucing saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik, Bu Leni, demikian dulu ya pertanyaan pra-observasi kita kali ini. Saya persilakan Ibu Leni melakukan kucingnya terhadap kucingnya. Silakan Ibu, terima kasih. Selamat siang, Ibu Leni. Apakah Ibu mempunyai waktu kira-kira buat saya untuk hari ini? Selamat siang juga, Ibu. Gini Bu Leni, maaf nih Bu ya, mengganggu waktu Ibu, saya jadi nggak enak ini Bu Leni. Iya Bu Popi, tidak apa-apa. Silakan Bu Popi. Gini Bu ya, saya kan akhir-akhir ini kurang apa Bu ya, kurang tenang gitu, kurang nyaman gitu ya, merasa nggak enak lah Bu, nggak sepertinya gitu. Jadi Bu kan ini permasalahannya sebenarnya nggak permasalahan besar Bu ya, kecil gitu Bu ya. Jadi Bu kan waktu itu ada beberapa hari yang lalu lah Bu ya, ketika saya mengajar di kelas nih Bu. Jadi tapi ini Bu mau kan mendengar curhat saya? Iya mau Bu Popi, dengan senang. Alhamdulillah. Jadi senang saya Bu ya, karena Ibu pun memberikan waktu Ibu buat saya. Sebenarnya Bu memang saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu ya, alternatif untuk memecahkan permasalahan ini gitu Bu. Masalahnya gini Bu ya, tapi Bu ya, gini Bu ya, tapi Ibu memang ada masalah Bu kan, akan waktu Ibu ini? Iya, silakan Bu Popi. Ya gini Bu, jadi kan ketika saya sedang menyampaikan materi Bu kan, jadi ada anak murid saya, ketika saya lagi mengajar itu mengantuk Bu. Jadi kan saya ini kan merasa kesal kayak gitu Bu ya. Jadi karena dia mengantuk, jadi penyampaian materi saya tidak tersampaikan kayak gitu Bu. Jadi pembelajaran kami tidak maksimal dan efektif. Bagaimana bisa ya Bu? Lalu apa yang membuat siswa mengantuk ketika itu menyampaikan materi pembelajaran? Menurut saya bukan, sebenarnya ini kan sering terjadi sih Bu ya kan, nggak terlalu masalah besar gitu Bu ya. Siswanya bersikap kayak cuek gitu Bu, masa bodoh dengan materi yang sudah saya sampaikan.
Hmm. Seperti Penyampaian materi yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik? Atau sehingga membuat siswa sering merasa mengantuk pada pelajaran Ibu? Begini Bu, siswa saya sebenarnya lebih senang kayaknya mungkin karena saya kurang semangat Bu kali ya. Jadi memang kemarin tuh jam-jam terakhir Bu. Jadi mungkin apa kurang ice breaking kayak gitu Bu ya? Atau bagaimana menurut Ibu? Siswa Ibu merespon untuk diberikan ice breaking. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon siswa tersebut? Ketika itu kan Bu, mereka tuh kan sebenarnya saya sudah sebelumnya menggunakan media pembelajaran yang menarik gitu Bu, berupa gambar. Bahkan video juga saya sering lakukan loh Bu, itu kemarin. Tapi mungkin mereka kurang senang atau kurang menarik. Mungkin bagi mereka Bu ya. Kurang puas kadang Bu ya. Jadi saya pun akhirnya kurang puas Bu. Jadi masalahnya begitu ya Bu. Selama ini Ibu mengajar tidak memberikan ice breaking ya Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya saya juga sudah menggunakan pembelajaran media yang menarik menurut saya. Tapi saya tidak jarang sih Bu melakukan ice breaking itu. Udah lama kali Bu nggak saya buat ya Bu di kelas itu. Bu Popi, disitulah pentingnya kita memberikan ice breaking agar siswa kita tidak merasa mengantuk dan pembelajaran tidak membosankan bagi murid. Oh, mungkin ada benarnya juga yang Ibu katakan ya. Karena mungkin saya jarang gunakan jadi anak-anak malas gitu Bu ya, ngantuk sampai memang jam terakhir tuh Bu kemarin. Jadi ada benarnya juga yang Ibu katakan. Jadi setelah Ibu ceritakan, ya benar. Jadi setelah Ibu ceritakan, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya sudah lega Bu Leni. Bu Leni memang senior saya, jadi kan Ibu lebih pengalaman Bu ya. Jadi saya senang gitu Bu, lega Bu gitu saat ini yang saya rasakan. Lalu apa yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini? Ini Bu ya, yang membuat saya nggak nyaman tuh kan, jadi saya merasa nggak enak ya, karena pelajaran tuh nggak efektif gitu. Jadi saya merasa gagal kayak gitu Bu, karena siswa-siswa saya ngantuk pada materi saya, materi sejarah lagi Bu, siang gitu jam terakhir Bu ya. Jadi ya saya merasa gagal gitu Bu Leni. Jika boleh saya simpulkan, yang membuat Ibu tidak nyaman itu, Ibu tidak membuat stacking dalam proses pembelajaran. Jadi untuk kedepannya, coba Ibu terapkan membuat stacking agar pembelajarannya lebih menyenangkan dan siswanya tidak lagi mengantuk. Begitu Bu Popi. Oh begitu Bu ya, berarti ini memang benar-benar kesalahan pada saya gitu Bu Leni ya, memang tidak menggunakan ice breaking. Terima kasih banyak Bu Leli atas sarannya, masukannya gitu ya, karena setelah ini saya menyadari memang kesalahan saya gitu Bu ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Dari proses pembelajaran. Dari sini saya ingin Bu ya berniat untuk memperbaiki tentang proses pembelajaran saya dengan siswa-siswa saya. Kalau saya ada siswa di jam terakhir, ada kelas jam terakhir tuh Bu ya, insya Allah saya akan melakukan ice breaking gitu Bu, biar semangat, biar nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk Bu ya.
langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan niat Ibu. Ya, makasih Bu. Syukurlah. Saya juga merasa lega jadinya Bu ya. Karena sudah mendapatkan jawaban, kemudian alternatif dari Bu Leni. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana itu? Untuk komitmen, saya akan berusaha melakukan proses pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya, seperti icebreaking, di mana kan Bu siswa-siswa bisa diberikan kesempatan, diberikan apa ya Bu, kebutuhan apa yang mereka inginkan, apa kebutuhan mereka kayak gitu Bu ya. Jadi pun mereka semangat gitu belajar dengan pelajaran saya Bu ya, biar menyenangkan gitu dan menarik gitu Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Popi. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar ya Bu Popi. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Sudah dari tadi Ibu mendengarkan keluh kesah saya, Ibu. Pokoknya saya sudah lega sekali nih Bu Leni, ini luar biasa setelah ngomong sama senior saya nih Bu ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu Leni ya. Sama-sama Bu Popi, amin. Semoga terlaksana dengan baik dan sempurna nantinya. Amin, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Ya, baik, bagus sekali ya. Tadi Ibu Leni telah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan ini, saya mau bertanya sedikit kepada Ibu pasca observasi. Pertanyaan saya adalah, apa saja yang sudah Ibu Leni lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima kasih. Yang sudah saya lakukan pada coaching tadi adalah sudah sesuai dengan alur tirta. Di mana dalam alur tirta ini yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali posisi saya untuk menceritakan permasalahannya terhadap coach. Seperti itu. Baik Bu Leni, menurut saya dapat saya simpulkan, saya sebagai observer, proses coaching tadi memang sudah baik dan benar, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur daftar. Dan juga Bu Leni sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Leni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi untuk coaching kali ini atau untuk kegiatan kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.